Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahis samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali berjumpa masih dalam program belajar membaca Al-Quran metode salami. Terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan kami. Semoga setiap tema yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan tentang istilah dalam ilmu tajwid, yaitu tarqiq dan tafkhim, istilah tipis dan tebal. Langsung saja, tarqiq secara bahasa artinya tipis. Dalam istilah ilmu tajwid, tarqiq adalah mengucapkan huruf hijaiyah dengan bunyi menipis. Bunyi menipis maksudnya adalah bunyi atau suaranya tidak memenuhi rongga mulut. Huruf hijaiyah yang dibaca tarqiq atau tipis ini terjadi karena ketika diucapkan lidah kita turun ke bawah, lalu rongga mulut kita pun terbuka. Cara mudah mengetahui huruf hijaiyah yang dibaca tarqiq atau tipis adalah huruf ini ketika berharokat fathah terdengar bunyi A, seperti A, Ba, Ta, Sa, dan lain sebagainya. Kemudian tafkhim. Tafkhim secara bahasa artinya tebal. Dalam istilah ilmu tajwid, tafkhim adalah mengucapkan huruf hijaiyah dengan suara menebal. Maksud dari suara menebal adalah dengan suara seakan memenuhi rongga mulut. Suara menebal ini diakibatkan oleh lidah kita yang terangkat ketika mengucapkan huruf ini. Ketika lidah kita terangkat, kemudian mulut kita atau bibir kita agak sedikit menutup. Karenanya suaranya terdengar menebal. Cara mudah mengetahui huruf tafkhim adalah bahwa huruf-huruf tafkhim ini ketika fathah berbunyi O, seperti kho, so, dan lain sebagainya. Simak contoh berikut ini dalam sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Falmuriyati qadha. Sekali lagi, falmuriyati qadha. Di sini kita dapati ada huruf tarqiqnya seperti fa, juga seperti ro kasroh, kemudian ya, dan lain sebagainya. Juga terdapat huruf yang dibaca tebal, yaitu qaf berharokat fathah pada lafaz qadha. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa dalam keadaan berharokat kasroh ataupun dhammah, baik huruf tarqiq ataupun tafkhim hampir tidak ada bedanya. Dalam keadaan dhammah, huruf tarqiq dan tafkhim diucapkan dengan memanyunkan kedua bibir. Sedangkan dalam keadaan kasroh adalah dengan membuka bibir kita seperti orang tersenyum atau seperti orang meringis. Perhatikan contoh berikut ini. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Perhatikan pada quwwatin. Di situ kita dapati qaf berharokat dhammah. Qaf termasuk huruf tafkhim. Namun dalam keadaan dhammah, qaf sebagai huruf tafkhim, cara pengucapannya sama dengan huruf tarqiq, yaitu sama-sama dengan membulatkan atau memanyunkan kedua bibir. Sahabat salami rahmakumullah, yang selanjutnya yang juga harus diperhatikan, karena ini penting, seringkali kita tidak menyadari sehingga kita kadang-kadang keliru mengucapkan, mencampur adukan antara bacaan tipis dan bacaan tebal. Yaitu kita harus berhati-hati ketika terdapat huruf tarqiq
huruf tersebut berada setelah huruf yang harus dibaca tafkhim. Dalam hal ini yang harusnya dibaca tarkik harus dibaca tarkik, yang tafkhim tetaplah tafkhim. Simak kembali contoh berikut ini. Fal muriyati qodha. Fokus pada lafaz qodha. Di sini qaf adalah huruf tafkhim, sedangkan dal adalah huruf tarkik. Maka tidak boleh kita mengucapkan seperti ini. Qodha, qodha. Setelah kita mentafkhimkan huruf qaf, maka ketika kita mengucapkan huruf dal sukun, bibir kita harus mundur supaya praktek dari tarkik huruf dal itu benar. Perhatikan sekali lagi. Fal muriyati qodha, qodha. Tidak boleh yang demikian qodha, tapi qodha. Saat dal itu kita bunyikan, maka bibir kita sedikit mundur seperti orang yang tersenyum. Kemudian yang berikutnya, kadangkala kita tidak menyadari ada huruf yang dibaca tafkhim namun dia terletak setelah huruf yang dibaca tarkik. Kadang-kadang yang tafkhimnya ke bawah huruf sebelumnya yang dibaca tarkik. Simak contoh berikut ini. Fa'asarna bihi naq'a. Perhatikan pada fa'asarna bihi. Di situ kita dapati ro sukun. Ro sukun tersebut seharusnya dibaca tafkhim. Apa sebab? Karena berada setelah huruf berharokat fathah. Sebelumnya terdapat huruf tha, dan tha adalah huruf yang harus dibaca tarkik. Maka kita harus menipiskan tha dan menebalkan ro-nya. Kami ulangi sekali lagi. Fa'asarna bihi, fa'asarna bihi. Tidak boleh kita ikut-ikutan menipiskan ro-nya. Demikian yang tidak boleh. Fa'asarna bihi, tidak. Kemudian contoh yang berikutnya pada lafaz yang berada di akhir ayat, naq'a. Di sini kita dapati qaf sukun, di mana qaf adalah huruf tafkhim, berada setelah huruf nun, di mana nun adalah huruf tarkik. Maka kita harus menipiskan huruf nun fathah dan menebalkan huruf qaf sukun. Perhatikan sekali lagi. Naq'a. Tidak boleh kita membaca begini, naq'a. Kenapa? Karena qaf huruf tafkhim tadi rumusnya adalah harus dibaca dengan lidah terangkat, kemudian mulut kita agak sedikit menutup. Simak sekali lagi. Fa'asarna bihi naq'a. Ini yang tidak boleh ditiru. Ini yang tidak pas. Fa'asarna bihi naq'a. Sahabat Salami rahimakumullah. Yang selanjutnya, kita juga harus berhati-hati di antaranya ketika terdapat huruf yang harusnya dibaca tarkik, namun huruf tersebut terletak setelah huruf berharokat dhammah. Kenapa harus berhati-hati? Karena dhammah diucapkan dengan memanyunkan dua bibir, sedangkan tarkik bibirnya harus terbuka. Di mana kita harus hati-hatinya, jangan sampai huruf yang tipis itu ikut ke bawah dengan bunyi huruf dhammahnya. Simak contoh berikut ini. Innal insana lirabbihi lakanud. Fokus pada lakanud. Dal di sini adalah huruf tarkik, harus dibaca tipis. Sedangkan sebelumnya terdapat awu sukun dan dhammah, di mana dhammahnya kita ucapkan dengan memanyunkan dua bibir. Tidak boleh kita mengucapkan demikian. Lakanud, lakanud. Tapi mundurkan bibir kita. Lakanud, untuk menunjukkan bahwa dalnya adalah
huruf tarqiq. Simak sekali lagi. Innal insana li rabbihi lakanud. Sahabat Salami rahimakumullah. Demikian pembahasan kita tentang istilah tarqiq dan tafkhim. Semoga bermanfaat. Semoga bisa untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Insyaallah kita akan berjumpa kembali pada tema-tema yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.